Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 Ahwat. Di video kali ini kami akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama, ada pengertian geografi, sejarah geografi, objek geografi, prinsip geografi, konsep geografi, dan juga pendekatan geografi. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Hai, aku Naura. Hai, aku Freya. Hai, aku Jasmine. Hai, aku Alina. Langsung saja kita mulai ke video pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian geografi. Secara umum, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam serta interaksi antara manusia dan lingkungan dalam konteks ruangan dan kewilayahan. Lalu, ada beberapa definisi geografi dari para ahli. Yang pertama adalah menurut Hartshorne pada tahun 1960, yaitu geografi merupakan ilmu yang menguraikan dan menginterpretasikan karakter variabel dari suatu tempat dengan tempat lain di bumi sebagai tempat kehidupan manusia. Lalu ada menurut Alexander pada tahun 1963, yaitu geografi adalah ilmu tentang pengaruh lingkungan alam terhadap manusia. Lalu juga ada dari Fielding. Menurut Fielding, pada tahun 1974, geografi adalah ilmu tentang lokasi dan tatanan fenomena pada permukaan bumi dan proses-proses yang menyebabkan distribusi fenomena tersebut. Nah, setelah kalian tahu pengertian dari geografi, pasti kalian kepo kan, geografi itu awal mula terbentuknya kayak gimana sih? Kenapa bisa ada geografi di dunia ini? Kenapa geografi jadi mata pelajaran? Nah, ternyata istilah geografi itu pertama kali dicetus oleh tokoh yang bernama Eratosthenes. Menurut beliau, kata geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Yang geo sendiri memiliki arti bumi dan graphein sendiri memiliki arti tulisan. Sehingga geografi jika digabung memiliki arti tulisan tentang bumi. Nah, ternyata geografi telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari masa klasik hingga saat ini. Pada masa klasik, pengetahuan geografi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita-cerita kultural. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu alam dan logika pada abad ke-6 sebelum Masehi, geografi mulai dibentuk oleh dasar-dasar ilmiah. Pada abad pertengahan, ilmuwan Islam seperti Al-Idrisi dan Ibnu Battuta memperkaya pengetahuan geografis dengan catatan perjalanan mereka, sementara penjelajah Eropa seperti Marco Polo memperluas wawasan tentang dunia melalui eksplorasi mereka. Lalu, pada masa modern, tokoh-tokoh seperti Alexander von Humboldt dan Karl Ritter mengembangkan teori dan konsep geografi dengan cara yang lebih sistematis dan menjadikan geografi sebagai disiplin ilmiah yang mapan. Kemudian di abad ke-20, geografi mulai menggunakan analisis spasial dan teknologi canggih seperti citra satelit dan komputer untuk meningkatkan akurasi informasi dan pemetaan. Hingga kini, geografi terus berkembang dengan berbagai teknologi canggih yang membantu dalam pemetaan, analisis data, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara manusia dan lingkungan. Selanjutnya adalah objek geografi. Objek geografi terdiri atas objek material dan objek formal. Yang pertama adalah objek material geografi. Objek material merupakan gejala atau fenomena alam yang dikenal pula dengan istilah geosfer. Secara umum, geosfer adalah lapisan yang terdapat di permukaan dan bawah permukaan bumi. Ada lima fenomena geosfer. Yang pertama adalah hidrosfer atau lapisan air. Yang kedua adalah atmosfer atau lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Yang ketiga adalah litosfer atau lapisan tanah. Yang keempat adalah biosfer. Dalam studi objek geografi, biosfer itu lebih menekankan pada lapisan kehidupan hewan dan tumbuhan atau yang biasa disebut fauna dan flora. Dan yang terakhir adalah antroposfer, yaitu lapisan kehidupan manusia. Nah, yang kedua adalah objek formal geografi. Objek formal, cara
merupakan cara pandang dan berpikir analisis mengenai fenomena geosfer yang dikaji dengan pendekatan keuangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Prinsip geografi. Prinsip geografi memiliki 4 prinsip dasar, yaitu persebaran, interrelasi, deskripsi, dan kronologi. Prinsip persebaran. Prinsip persebaran menunjukkan bahwa geosfer di permukaan bumi tidak merata sehingga kondisi di suatu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda. Seperti di Kalimantan ada hutan hujan tropis, lalu di Jawa Timur memiliki hutan musim tropis, dan Nusa Tenggara memiliki bioma savana, serta perbedaan jenis hewan di setiap wilayah. Prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah di mana fenomena geosfer saling terikat. 3 jenis hubungan antar fenomena geosfer adalah gejala fisik dengan gejala sosial, seperti pergantian musim yang mempengaruhi peningkatan penyakit flu. Lalu, gejala fisik dengan gejala fisik, seperti musim kemarau panjang yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Gejala sosial dengan gejala sosial seperti pengangguran yang dapat meningkatkan kriminalitas dan kemiskinan. Prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi menunjukkan penjelasan teori atau tulisan, gambar maupun grafik fenomena geosfer. Prinsip kronologi. Prinsip kronologi menghubungkan interrelasi, persebaran, deskripsi untuk menjelaskan fenomena geosfer dan interaksinya dengan manusia dalam satu ruang. Prinsip ini mencakup analisis gejala, fakta, dan masalah di wilayah tertentu. Contohnya dalam kasus banjir, prinsip kronologi tidak hanya menjelaskan penyebab dan akibat banjir, tetapi juga memberikan penjelasan tentang kronologi bencana tersebut. Selanjutnya adalah konsep geografi. Konsep geografi adalah pola abstrak yang berhubungan dengan gejala-gejala konkret tentang geografi untuk memahami dan menganalisis fenomena-fenomena di permukaan bumi. Konsep geografis yang digunakan yaitu 1. Lokasi. Lokasi menjelaskan letak objek di bumi, baik absolut maupun relatif. Contohnya, Jakarta terletak di 6 derajat 12 menit lintang selatan dan 106 derajat 48 menit bujur timur. Ini adalah contoh absolut. Contoh relatif yaitu Jakarta terletak di barat Pulau Jawa, dekat pantai utara. Selanjutnya, nomor 2 yaitu nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah manfaat fenomena bagi kehidupan. Contoh, Sungai Amazon sangat penting untuk transportasi dan regulasi iklim. Selanjutnya, nomor 3. Nomor 3 adalah jarak. Jarak adalah ukuran seberapa jauh objek satu dengan yang lain, baik absolut maupun relatif. Contoh, Jakarta ke Bali sekitar 1000 km. Ini adalah contoh absolut. Contoh relatif yaitu Jakarta ke Bali menempuh sekitar 1,5 jam dengan pesawat. Ini adalah contoh relatif. Selanjutnya yaitu nomor 4, keterikatan ruang. Keterikatan ruang adalah hubungan antar fenomena di suatu tempat. Contohnya, pasar sering dibangun di dekat area yang padat penduduknya. Selanjutnya yaitu nomor 5, aglomerasi. Aglomerasi yaitu pola pengelompokan fenomena di lokasi tertentu. Contohnya adalah permukiman perdesaan dikelompokkan di sekitar sumber air, kemudian perumahan elit dikelompokkan di area orang-orang yang berpendapatan tinggi. Selanjutnya yaitu nomor 6, keterjangkauan. Keterjangkauan adalah kemudahan akses ke wilayah, dipengaruhi oleh topografi dan transportasi. Contohnya adalah desa dengan jalan raya utama lebih mudah diakses dibandingkan desa tanpa jalan yang memadai. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 adalah diferensiasi area. Diferensiasi area adalah perbedaan karakteristik antara wilayah. Contoh, Sahara sebagai gurun kering dan Amazon sebagai hutan hujan tropis. Selanjutnya nomor 8, morfologi. Morfologi merupakan bentuk dan struktur permukaan bumi akibat proses geologi. Contohnya, Gunung Merapi dengan bentuk kerucut, Danau Toba sebagai kaldera. Selanjutnya nomor 9, yaitu interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara wilayah yang menyebabkan saling ketergantungan satu sama yang lain. Contoh,
Thailand dan Malaysia yang saling bergantung dalam perdagangan dan pariwisata. Dan nomor 10 yaitu yang terakhir, pola. Pola merupakan susunan fenomena di bumi yang dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya yaitu pola penduduk perkotaan lebih padat di pusat kota daripada pola penduduk pedesaan yang cenderung lebih tersebar. Selanjutnya kita akan membahas pendekatan geografi. Pendekatan geografi merupakan sudut pandang keilmuan yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena geosfer. Geografi memiliki 3 pendekatan, yaitu pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks kewilayahan. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan fokus pada distribusi dan pola fenomena di permukaan bumi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran tersebut. Contohnya, yaitu analisis distribusi penduduk, pola permukiman, dan persebaran penyakit. Selanjutnya, yaitu pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan adalah mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan, serta bagaimana faktor alam dan manusia mempengaruhi kondisi lingkungan. Contohnya, dampak perubahan iklim, hubungan pertanian dan erosi tanah, interaksi pemanfaatan lahan dengan habitat alami. Dan yang terakhir yaitu pendekatan kompleks kewilayahan. Pendekatan kompleks kewilayahan adalah menggabungkan pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan untuk memahami karakteristik dan permasalahan wilayah secara menyeluruh, termasuk aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Contohnya yaitu perbedaan wilayah perkotaan dan pedesaan, karakteristik geografis antar region, dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga yang menonton dapat memahami materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.